Selamat datang di channel Iruma Cesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab Q&A seperti yang pernah saya post di Facebook saya tentang anak saya. Videonya seperti ini. Jadi dari status itu ada beberapa pertanyaan di kolom komentar dan kali ini saya akan menjawabnya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum cantik dan gemesin. Namanya siapa dan udah umur berapa tahun? Kebetulan anaknya sedang tidak di rumah. Jadi saya tidak bisa mengajak anak saya gabung ke video ini. Nama anak saya adalah Rumaisa Nadiratul Aulia. Dia adalah anak pertama saya yang usianya 2,5 tahun. Kami cukup lama menunggu kehadiran Rumaisa, yaitu 3 tahun. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih lama, ada yang sampai sekarang belum dikaruniai momongan. Semoga disegerakan memiliki momongan di waktu yang paling tepat. Jawab pertanyaan yang kedua. Masya Allah. Oh iya Mbak, apa saja keseruan yang paling sering dilakukan bersama si kecil? Semua hal yang kita lakukan bersama anak adalah hal-hal yang sangat seru, mengasihkan, dan menyenangkan. Kami biasanya main-main, duduk-duduk dan bersanda. Hampir sama seperti emak-emak yang lain, orang tua yang lain melakukan hal-hal bersama sang anak. Kita biasa bermain-main seperti mainan yang receh-receh seperti ini, jualan, masak-masakan, kita bermain peran seperti itu. Kemudian kadang juga kalau setiap malam sebelum tidur kita biasakan membaca buku seperti ini. Contohnya kita baca buku Muhammad is My Hero. Hampir setiap malam atau sore biasanya kita baca buku. Kadang Nadira juga nggak selalu suka baca buku. Kadang dia cuma mendengarkan saya yang membaca, atau dia bermain-main yang lain, saya yang membaca sendiri. Tapi kadang juga dia asik membaca sendiri, melihat-lihat gambar, karena saya sediakan buku yang banyak gambarnya, penuh warna, dan dia mulai suka baca-baca buku itu. Kemudian biasanya kita juga main-main dengan ini, Hafiz Doll, atau dengan Smart Hafiz ini. Kalau dengan Smart Hafiz ini dia senang banget karena dia bisa ikut lihat yang di videonya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, dan juga bisa ngaji dari Hafiz Doll maupun Smart Hafiz ini. Selain itu kita juga biasa bermain-main di luar, bermain berlari-lari di depan rumah. Banyak aktivitas kami hanya dilakukan di rumah dan di sekitar rumah. Jarang juga kita pergi main keluar atau ke mana gitu. Lebih banyak dilakukan di rumah. Biasanya kalau Sabtu Minggu ya udah kita main-main saja di rumah. Kadang kita juga foto-foto seperti ini. Pertanyaan ketiga, cara mengatur waktu antara pekerjaan rumah, bisnis, dan anak bagaimana? Hari Senin sampai hari Jumat, Nadira saya tinggal bersama mbahnya di rumah, dan saya bekerja di sebuah program pemerintah. Nah, pada saat hari-hari Senin sampai Jumat itu, otomatis siang hari dia tidak bersama saya, dia di rumah bersama mbahnya, bersama teman-temannya. Nah, ketika malam hari selepas saya selesai bekerja, saya selalu usahakan waktu untuk Nadira, untuk bermain-main dengan dia, untuk menemani dia membaca buku atau menemani dia bersantai. Kemudian pada hari Sabtu Minggu, saya selalu usahakan waktu saya untuk
momong Nadira, untuk menemani Nadira bermain. Ya, aktivitasnya ya hanya seperti tadi, kita bermain, kita membaca buku, kita nonton TV atau yang lainnya. Aktivitas-aktivitas di rumah, tidak keluar karena kebetulan juga masih pandemi. Jadi di rumah bermain, kita bisa apapun bisa dilakukan. Dan kalau saya lihat Nadira itu kalau saya di rumah maunya sama saya, nggak mau sama banyak yang biasa setiap hari mengurus dia. Dan ketika ada pekerjaan pun di rumah, saya selalu usahakan untuk mengerjakan ketika dia sedang tidur. Kalau misalkan di hari-hari kerja, malam harinya saya kerjakan selepas dia tidur, jadi sekitar jam 10 ke atas. Atau misalkan di hari Sabtu, Minggu ya saya ambil waktu misalkan setengah jam untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nanti setelah itu kita kembali bermain bersama Nadira. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bagaimana rasanya sebelum dan sesudah punya anak? bagaimana rasanya? Ya beda. Ternyata seperti ini setelah punya anak. Benar kalau kata orang dulu, kalau kita selepas kerja terus pulang melihat anak, rasa capeknya hilang. Ya, rasa capeknya bisa hilang karena kita bisa langsung aktivitas bermain dengan anak. Jadi capeknya itu nggak dirasa. Capeknya ya tetap masih capek, tapi tidak dirasakan karena kita bisa melihat senyumannya, melihat aktivitasnya. Oh, ternyata dia sekarang sudah bisa begini, sudah bisa begitu. Dan merasa sedih juga kadang karena banyak waktu yang kita lewatkan tidak bersama anak karena harus ada aktivitas lain. Kalau sebelum punya anak, rasanya juga kita bisa aktivitas kemana-mana, bisa bekerja seharian tanpa ada diganggu. Kemudian yang saya rasakan sebelum punya anak, kita bisa melakukan to-do list sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, sesuai dengan deadline yang seharusnya sudah kita rencanakan. Tapi setelah punya anak, to-do list, deadline itu bisa kita maju mundurkan tergantung situasi dan kondisi anak. Kadang setelah punya anak itu kita mau berencana mau mengerjakan pekerjaan itu di jam 9 misalkan. Oh, ternyata jam 9 itu anak belum selesai makan atau belum mandi, jadi kita harus menunda pekerjaan itu demi untuk mengurus anak. Seperti mengerjakan video ini, tadinya saya mau mengajak Nadira untuk ikut di video ini. Sudah saya bayangkan Nadira nanti juga ikut di video ini, ternyata malah anaknya nggak mau dan dia malah pergi main. Nah ya sudah, berarti setelah memiliki anak kita harus lebih sabar. Apapun yang sudah kita rencanakan bisa berjalan tidak sesuai rencana, harus menerima, harus lapang dada dan harus kuat. Demikian tadi Q&A seputar aktivitas saya setelah memiliki anak dan seputar keseharian saya bersama anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.